Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian. Edisi hari ini Jumat 17 April 2020. Seperti yang saya janjikan kemarin bahwa hari ini saya akan berusaha menjawab satu pertanyaan lagi yang berkaitan tentang Injil dan budaya. Pertanyaan ini muncul dari percakapan dalam salah satu akun Facebook, dan nama saya sempat disebut untuk memberi tanggapan atau pemahaman saya tentu dan iman Kristen tentang Injil dan budaya. Kita akan coba membicarakan topik ini dengan menggunakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi, "Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, 'Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan.' Tetapi Yesus berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian firman Tuhan. Nah, khusus kita di daerah Mamasa, mengingat peristiwa beberapa puluh tahun yang silam, konon kabarnya di daerah kita ini pernah terjadi kematian yang begitu mengerikan. Saya lupa istilahnya, tetapi yang jelas bahwa kematian yang terjadi itu hampir sama dengan mungkin yang terjadi pada saat ini. Sesungguhnya kematian itu disebabkan oleh suatu penyakit, namun karena mungkin pengetahuan kita yang masih terbatas pada waktu itu, kita tidak menyadari bahwa kematian yang mendadak dan tiba-tiba dialami oleh siapapun itu yang berada di sekeliling kita pada saat itu sebenarnya sedang terserang sebuah wabah penyakit. Dikatakan bahwa dalam sebuah akun dikatakan bahwa daerah kita akan dijauhkan dari penyebaran virus ini karena melalui tradisi, melalui adat, daerah telah dipagari. Dari sini muncul pertanyaan, mana yang lebih diyakini? Tradisi atau Allah? Saya mau menjelaskannya begini Bapak Ibu Saudara. Pertama, memang ada beberapa cara pandang orang percaya terhadap pertemuan antara Injil dan budaya. Paham-paham itu adalah seperti ini. Nanti saudara-saudara tinggal melihat dari paham-paham yang saya sebut atau pandangan-pandangan yang saya sebutkan, di mana Anda berada. Saya akan menggunakan bahasa yang sangat sederhana mungkin untuk dapat kita pahami. Pandangan itu adalah pertama, Kristus di atas
budaya. Nah, pandangan ini selalu memandang bahwa budaya itu adalah sumber dosa, sehingga budaya itu harus ditolak, harus dibuang, harus dijauhkan. Kenapa? Itu ancaman bagi umat Allah. Satu-satunya yang harus dipegang ialah Kristus. Karena itu Kristus jauh di atas budaya. Segala praktek dan perilaku adat itu adalah sumber dosa. Ini menurut pandangan yang pertama ini. Sehingga segala sesuatunya, jika itu adalah ritual atau praktik adat, akan ditolak atau bahkan tidak dihadiri. Dan orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang berdosa. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kebalikan dari pandangan yang pertama, yaitu budaya menguasai atau Kristus di dalam budaya. Kristus di dalam budaya, sehingga budaya akan lebih dominan dibandingkan iman Kristen. Pada praktek-praktek tertentu, iman Kristen diabaikan dan yang lebih ditonjolkan adalah adat atau budaya. Nah, di sini kedua-duanya bisa berjalan. Kedua-duanya bisa berjalan. Tapi ketika di tradisi-tradisi tertentu terjadi benturan atau seseorang dituntut untuk mengambil keputusan, mana yang lebih diutamakan? Kekristenan atau tradisi atau budaya? Maka dalam pandangan ini, orang akan lebih condong pada budaya. Karena pandangannya bahwa ya, budaya lebih di atas, Kristus sendiri adalah bagian dari budaya. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, Kristus atau iman Kristen dan budaya itu dalam kesejajaran. Jadi sama. Sehingga pandangan ini juga kadang biasa disebut dengan dualisme. Orang, tergantung orang itu memposisikan dirinya di mana. Ketika ia ada di gereja, dalam persekutuan-persekutuan ibadah, maka dia adalah orang percaya. Dan ketika dia di tengah-tengah ritual atau praktik budaya, maka dia adalah bagian dari budaya itu. Jadi, kekristenan dan budaya itu ibaratkan baju yang ketika saya akan mengikuti ritual keagamaan, saya akan menggunakan baju keagamaan saya. Dan ketika akan mengikuti ritual adat, maka saya akan melepaskan baju kekristenan saya ini dan mengenakan pakaian adat saya. Dualisme. Dia menempatkan diri di mana dia berada dan kedua-duanya berjalan. Paham yang keempat, yaitu kekristenan dan budaya dalam transformasi. Nah, ini praktiknya seperti ini. Budaya tidak dipandang sebagai sumber dosa atau tidak dilarang. Juga budaya dan kekristenan tidak seperti dua rumah yang berbeda. Masuk ke rumah A harus mengikuti tradisi A, masuk ke rumah B harus mengikuti tradisi B. Tetapi yang unik di sini ialah bahwa kekristenan melihat budaya sebagai bagian dari ciptaan Allah dan menjadi alat di dalam menyebarkan, menyampaikan perintah dan kehendak Allah. Kekristenan tidak menolak budaya, tetapi
menjadikan budaya itu sebagai bagian dari kehidupan mereka dan dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Pertanyaan yang paling simpel Bapak Ibu Saudara mengenai budaya ialah, mengapa Yesus itu laki-laki? Pertanyaan ini mau menunjukkan bahwa Allah menggunakan budaya untuk menjamah kehidupan manusia. Yesus laki-laki karena budaya yang dianut pada waktu itu di sana ialah patriarkal. Garis keturunan ditarik dari laki-laki, sama dengan kita yang ada di sini. Fam yang kita berikan kepada nama anak-anak kita selalu adalah dari bapaknya dan bukan dari ibunya. Sehingga kalau Yesus itu perempuan, maka dia akan diabaikan. Namanya tidak akan disebut dalam silsilah. Kenapa? Karena dari laki-laki lah garis keturunan itu ditarik. Sangat simpel, sehingga budaya dijadikan oleh Allah sebagai sarana, sebagai alat untuk menjamah kehidupan umat manusia. Nah, karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak seharusnya menentang budaya, tetapi menjadikan budaya ini sebagai sarana, sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan budaya selama kita hidup di dalam dunia ini. Nah, karena itu, mari kita berupaya menjadikan budaya ini sebagai sarana, sebagai alat dalam kita mewartakan, menyampaikan perintah, menyampaikan kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Mentransformasi budaya yang dari awalnya menyembah berhala dalam pikiran kita, mengarahkannya kepada penyembahan kepada Tuhan. Sehingga bisa saja ketika transformasi itu dilakukan, bentuk budaya itu tidak dirubah, tetapi yang dirubah ialah arah penyembahannya kepada Tuhan. Saya beri contoh. Suatu ketika, penginjil asal dari negro, berkulit hitam, masuk ke Cina. Di sana dia menyampaikan Injil. Alangkah terkejutnya penginjil ini ketika dia masuk ke dalam sebuah rumah orang Cina di sana, didapatinya orang itu tengah membakar dupa dan menyembah patung orang tua, foto orang tuanya yang telah lama meninggal. Penginjil dengan sabar duduk menunggu tuan rumah selesai membakar dupa itu. Setelah selesai membakar dupa, kemudian tuan rumah menyapa penginjil. "Mengapa Bapak tidak marah-marah ke saya?" Penginjil kaget. "Loh, kenapa saya harus marah?" Si tuan rumah katakan, "Anda penginjil pertama yang tidak menegur saya, memarahi saya, mengajarkan Injil kepada saya bahwa apa yang saya lakukan tadi adalah sebuah penyembahan berhala." Penginjil ini jawab apa? "Anda tidak salah. Mengasihi, menyayangi, menghargai orang tua itu perintah Tuhan dalam hukum kelima, hukum Taurat." Tetapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan pemilik kehidupan kita. Setiap orang yang lahir dan mati adalah kehendak Tuhan. Yang lahir asalnya dari Allah, dan ketika dia mati, dia kembali kepada Allah. Sehingga yang saya mau sampaikan kepada Bapak ialah bahwa arwah orang tua Bapak yang sudah meninggal dalam kuasa Allah dan bersama-sama dengan Allah. Sehingga Anda boleh berterima kasih, mewujudkan cinta kasihmu kepada orang tua dalam membakar dupa. Tetapi beribadahlah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan
karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Akhirnya, tuan rumah yang telah mengusir beberapa penginjil yang masuk ke rumahnya, hari itu menjadi percaya. Mengapa? Dia boleh tetap membakar dupa, menghargai, menunjukkan cinta kasihnya kepada orang tuanya, tetapi penyembahannya ialah kepada Tuhan, Sang yang punya kehidupan. Nah, karena itu bagaimana kita semestinya di dalam menghadapi kehidupan kita sebagai orang berbudaya? Tentu yang harus kita lakukan adalah seperti yang disampaikan oleh penginjil ini tadi, dan yang juga sekarang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Jangan menunjukkan sikap antipati terhadap budaya, karena selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari budaya. Tetapi mari kita menilai budaya itu sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang akan dipergunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya, menyampaikan maksudnya kepada kita. Caranya ialah nilai budaya itu. Ketika budaya itu menyimpang, maka adalah kewajiban kita untuk mentransformasinya, mengubah pandangannya. Sekalipun bentuknya, praktiknya tidak kita rubah. Supaya orang yang sebagai bagian dari budaya itu, yang adalah diri kita sendiri, tidak akan kehilangan budaya kita. Dan yang lebih luar biasa, kalau tadinya budaya itu kita menyembah berhala, yang luar biasa adalah karena tadinya penyembahan itu kepada berhala, kita mentransformasinya, penyembahannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ada praktek-praktek budaya yang sama sekali tidak bisa kita transformasi. Karena dari awal sampai akhir praktek itu adalah ritual penyembahan. Nah, untuk hal ini, mari berpedoman pada apa kata Allah di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Ketika itu Yosua mempersiapkan umat Israel ini untuk menduduki tempat yang sudah dibagi-bagikan itu di tanah perjanjian. Pilihlah hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Apakah engkau akan beribadah kepada Allah nenek moyangmu, atau bisa kita bahasakan budaya, atau beribadah kepada Tuhan? Saya dan seisi rumah saya hanya akan beribadah kepada Tuhan, kata Yosua. Kita dituntut untuk menentukan pilihan siapa yang kita sembah, di mana arah penyembahan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dari penjelasan ini saya berharap saudara-saudara bisa meyakini dan mengetahui pemikiran saudara tentang budaya Anda ada pada pandangan yang mana dari 4 pandangan yang saya sampaikan tadi. Tidak tertutup kemungkinan. Dan ketika berbicara tentang budaya, saya seringkali berkata begini. Kekristenan di masa seperti kue lapis. Saudara pernah memakan kue lapis? Kue lapis yang ada 3 susun lapis warna. Kadang hijau, putih, coklat. Kenapa saya katakan kue lapis? Lapisan yang paling di atas, itulah kekristenan. Lapisan yang kedua, itu adalah agama suku atau keyakinan sebelum kekristenan. Dan lapisan yang pertama yang paling bawah adalah adat, tradisi. Memang yang paling menonjol adalah Kristen,
Hari Minggu ke gereja, ibadah rumah tangga ikut, perayaan-perayaan Natal Paskah ikut, kegiatan-kegiatan kerohanian ikut. Sebagai kue, lapisan yang paling atas, menonjol, nampak bahwa kita Kristen. Tapi dalam praktek, masih ada praktek-praktek agama suku atau keyakinan yang lebih dulu yang nampak. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa buktikan sendiri. Dan mungkin Anda pernah melakukan. Anda Kristen, tapi ketika mendirikan rumah, saya sering menemukan entah buah pisang satu tandan yang digantung di tengah-tengah tiang, atau pada saat akan mendirikan rumah, menyembelih ayam, anjing, dan babi. Bukankah ini adalah praktek? Tapi yang saya katakan tadi, ketika itu dia telah ditransformasi, it's okay, tidak ada masalah. Dan yang paling bawah, ini yang mendasari praktek itu dilakukan. Mengapa itu dilakukan? Itu sudah kebiasaan turun-temurun dalam kehidupan orang Mamasa, sehingga terus akan dilakukan. Makanya saya katakan kekristenan di Mamasa itu seperti kue lapis. Yang menonjol karena kelihatan setiap hari adalah Kristen, tetapi praktek hidup sehari-hari yang nampak adalah tradisi, budaya. Tetapi sepanjang itu sudah kita transformasi, tidak ada masalah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu selalu ingat apa kata Yosua ketika dia memperingati umat Israel setelah menduduki tanah perjanjian, sebelum mereka dibagi dan tinggal di tempat mereka masing-masing. Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Demikian yang saya bisa uraikan. Semoga boleh dipahami. Saya terbuka untuk diskusi, dan saya selalu menghindari diskusi di media sosial terbuka. Itu sebabnya saya minta maaf kepada orang tuaku dan saudara-saudaraku yang mengharapkan jawaban dari saya di media sosial Facebook. Saya tidak memberi komentar. Kenapa? Di sana kita terbatas. Ketika ada ungkapan yang perlu dijelaskan, saya tidak bisa menjelaskan. Karena itu saya menggunakan kesempatan ini dalam perenungan ini untuk menjawab kegelisahan saudara dan pertanyaan saudara ke arah saya. Karena itu, mari kita memikirkan dan merenungkan dan mempergunakan segala apa yang ada dalam dunia ini sebagai sarana untuk kemuliaan dan alat penyembahan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup ini. Banyak hal yang kadang kami satu dengan yang lain berselisih paham dan berbeda pendapat. Tapi kami percaya itu adalah cara Tuhan untuk membuat kami berpikir, merenungkan, menggumuli tentang semua hal dalam hidup ini. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk memahami setiap apa yang Engkau kehendaki dan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi orang percaya, menjadi umat Tuhan di tengah-tengah tradisi dan budaya kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menyembah Engkau. Mampukan kami untuk selalu mentuhankan Engkau dan tidak mentuhankan adat istiadat kami. Karena kami percaya adat istiadat ini Tuhan pakai untuk melayani kami, melayani dunia ini. Kiranya ini Tuhan tidak menjadi sumber perpecahan, apalagi menjadi sumber dosa dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu yang ada di Mamasa di sini. Dan mampukanlah kami untuk selalu menempatkan diri sebagai orang yang percaya di tengah-tengah budaya dan tradisi kami. Tuhan, berkati setiap mereka yang menyaksikan dan mengikuti renungan harian ini. Biarlah yang terbaik selalu mereka alami. Mampukan kami untuk selalu melakukan perintah dan kehendak-Mu, sehingga kami dijauhkan, diselamatkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Berkati mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh,
atau yang sedang dilanda duka cita, atau yang sedang berbeban berat. Jadilah kekuatan penghiburan dalam hidup mereka, memberikan kesembuhan, sehingga apapun yang mereka gumuli akan diselamatkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Tetap sertai pemerintah kami Tuhan. Perlengkapi mereka pakai sebagai alat-Mu untuk dapat membimbing kami keluar dari pergumulan hidup yang dialami saat ini. Berkati para medis dan para ahli yang tengah berjuang untuk mendapatkan obat dari penyakit ini, sehingga sesegera mungkin mereka boleh menemukannya dan memberikan kami ketenangan, kedamaian dalam menghadapi pergumulan ini. Mereka yang tengah menghadapi pergumulan oleh karena terpapar virus ini, jamah mereka dengan kasih-Mu Tuhan, lindungi mereka, berikan mereka ketenangan, agar dalam menggumuli penyakitnya mereka mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Sepanjang hari ini kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Pakai tuntun kami, berikan yang terbaik, sehingga sukacita selalu kami alami. Ini doa kami, pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian saudara. Besok saya akan berusaha untuk menjawab satu pertanyaan lagi. Dan saya terus menantikan keterlibatan saudara dalam renungan ini. Entah itu mengusulkan tema yang akan kita bicarakan, atau mungkin ada pertanyaan yang menjadi kegelisahan saudara-saudara, silakan melalui akun Facebook saya. Tetapi saya tidak akan menjawab melalui akun Facebook saya, tapi akan saya jawab melalui renungan harian sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di rumah, jaga diri dan keluarga. Tuhan memberkati saudara. Shalom.